bahkan sampai mendapatkan ISO 18.000 itu tentang keselamatan kerja. Jadi kalau perusahaan sudah mempunyai sertifikat ISO itu pasti dia melaksanakan keselamatan kerja yang betul-betul ketat. Jadi nanti jangan heran kalau saudara nanti bekerja di perusahaan-perusahaan asing, perusahaan-perusahaan besar, seperti Freeport, seperti Pama, dan BUMN yang lain. Ya. Jadi dilaksanakan dengan ketat, tidak boleh melanggar satupun yang diundangkan, yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Ini internetnya biasanya, lap. Oke, untuk keselamatan kerja di bengkel mesin Politeknik Negeri Malang itu ada 3 hal, yaitu keselamatan individu atau keselamatan manusia atau operator yang bekerja pada mesin perkakas tersebut. Kemudian ada keselamatan kerja pada mesin atau faktor mesin, itu faktor alat itu juga diperhatikan jangan sampai terjadi kerusakan pada alat atau mesin. Kemudian yang terpenting juga keselamatan kerja pada lingkungan kerja. Jadi bagaimana saudara bekerja itu di lingkungan yang bagaimana, aman atau tidak. Misalkan bekerja di lingkungan yang sangat kotor, banyak uli bercecer, dan lain sebagainya, itu juga diperhatikan, jadi tidak boleh seperti itu. Mau nggak popo, saya kira lap-lap. Kemudian jadi ini adalah perlindungan diri operator pada mesin perkakas. Jadi yang pertama itu pakaian kerja, harus menggunakan pakaian kerja yang rapi, yang standar keamanannya. Kemudian kacamata untuk melindungi mata, sepatu kerja, sarung tangan, dan masker bila diperlukan. Ini hal yang harus dilakukan. Ini nanti kalau di praktek bengkel ya saudara menggunakan seragamnya bengkelnya itu, berpaknya itu, kemudian jangan lupa kacamatanya. Karena kalau bekerja di mesin itu kan percikan-percikan itu yang dipotong itu kan logam, jadi menimbulkan chip atau bram itu dalam bentuk logam kecil-kecil. Ini kalau kena mata atau kena kulit, ini juga bisa menimbulkan luka. Ini sangat disarankan yaitu menggunakan kacamata. Dibiasakan ya, menggunakan kacamata. Kalau tidak terbiasa nanti banyak ditegur kalau di industri atau oleh safety, bagian safety. Itu yang perlu diperhatikan, ya, perlindungan diri. Terus kemudian ada hal yang tidak diperkenankan. Ya. Itu seringkali mahasiswa juga menyimpan benda tajam atau pisau potong, pisau bubut, pisau bris, mata bor di saku. Ini tidak diperkenankan karena menimbulkan luka. Kalau terjadi benturan dengan temannya atau benturan dengan benda kerja yang lain, pertama bisa merusak pakaian, juga bisa melukai badan. Jadi saudara disarankan menyimpan benda kerja atau benda kerja tajam atau benda-benda potong, pisau potong di tempat yang benar. Jadi kalau ada tempatnya, dimasukkan ke dalam tempatnya. Biasanya pisau potong itu ada tempatnya. Jadi kalau kita membeli itu biasanya sekalian ada tempatnya. Halo, bisa diterima suara saya, Mas? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ngomongnya rasa durungok nih. Oke, berikutnya. Share screen-nya warna putih, Pak. Loh, enggak kelihatan.
warna putih, Pak. Tidak Oke. ada Tidak, gambar. Pak. Tidak ada gambarnya. Blank, Pak. Wah, kok ya menengah ya, Bang. Nanti kalau Tadi ada, Pak. Baru, Pak. Barusan Pak, hilang, tadi Pak. error. Terusan, Pak. iya ini hilang Mas, anu gini Mas, apa namanya? Nyala hidup gitu Mas. Nah, iki apa internetnya? Jaringan mungkin, Pak. Iya jaringannya. Padahal ya Xiaomi ini biasanya bagus. Nah, coba lagi saya share lagi. Nah, kelihatan ya Mas? Kelihatan. Nah, ini Masih kayak belum, gini. Pak. Masih belum, Masih Pak. loading, Pak. Belum, Pak. Oh, saya tak tethering ini lah ngono. Wah, ini politan ini oh, kok pancet ini ya? Hidup mati pakai tethering saya. Berikutnya yang memegang benda kerja atau spindle mesin yang berputar. Seringkali mesin itu apa diberhentikan tapi masih berputar. Sehingga mahasiswa atau operator tidak telaten di rem taruh tangan. Supaya cepat berhenti. Ini juga berbahaya, enggak berbahaya. Sangat berbahaya, jadi nanti kalau putarannya tinggi, tangan bisa terluka. Termasuk yang ini, kalau mesin press. Nah, ini mesin press juga sama, ya kan? Misalnya memegang pisau potong, ini juga pisau potong itu sangat tajam sekali, sehingga jangan sampai dipegang, apalagi dia berputar itu tidak boleh dipegang, karena tajam sekali. Yang sering bahaya itu yang ini. Nah ini biasanya kalau di mesin bubut pengunci benda kerja itu tertinggal di spindle putarnya ini. Ini bahaya kalau lupa dijalankan mesinnya bisa mengenai diri sendiri atau mengenai teman lain. Kalau sudah terlempar gitu. Masalahnya yang mencolot ini bukan benda lunak, ini benda keras, jadi ya bisa melukai badan kalau terlempar. Nah ini harus teliti. Gitu. Kalau ada temannya ya diingatkan, itu belum dilepas. Gitu. Dilepas, diurupnya ya melayu, lari kan. Seperti dilempar besi, bisa bonyok nanti. Kenapa ya kok tidak bisa stabil gitu ya? Bisa stabil. Nah ini kalau ini biasanya membersihkan chip yang nempel di ini. Itu ya paling tidak pakai kuas. Nah, kemudian memegang spindle untuk dipakai untuk ngerem. Karena tidak telaten tadi juga nggak boleh. Terus kemudian ini ya, penguncinya tertinggal di cap. Nah ini juga tidak diperbolehkan karena bisa terlempar kalau benda kerjanya, kalau spindle-nya berputar. Bisa mengenai temannya, bisa mengenai diri sendiri. Yang terlemparkan ini adalah besi, sehingga kalau kena ya terjadi luka yang serius. Kemudian
Anda tidak diperkenankan mengangkat berat. Kalau misalkan ada yang tidak kuat, mendingan minta bantuan temannya supaya bisa terangkat. Kemudian ini bekerja dengan belt yang terbuka, ini tidak boleh, harus tertutup. Ini berbahaya, bisa tangannya kejepit, bisa kalau misalkan lupa menaruh benda kerja di ini bisa ikut terlempar juga. Jadi ini tidak diperkenankan dengan terbuka begini. Tidak boleh. Kemudian ini mana tadi? Ini tidak boleh. Kemudian ini membersihkan bram dengan tangan. Harus pakai kuas. Ya, ini bahaya karena tangannya bisa terluka. Tangan. Kemudian ini ya sama yang terbuka untuk mesin press. Jadi harus tertutup. Ini pulinya yang berputar, menggerakkan belt, menggerakkan spindle berputar, menggerakkan pisau berputar, ini tidak boleh terbuka. Harus tertutup. Terus misalkan janganlah mengubah sistem. Kalau tidak ngerti atau dicolak-colak, ditombol-tombol, nanti malah rusak. Jadi mendingan ditanyakan kepada instruktur atau pengampunya. Ini gimana Pak? Kok tidak bisa hidup? Apa ada yang keliru? Nah, contohnya seperti itu. Kemudian, oh ini sudah. Nah, ini yang penting ini lingkungan kerja banyak tumpahan oli atau minyak sangat berbahaya. Ini tidak boleh ya kelihatan sapu, ya toh, sikrak di sekatnya, semulinya tercecer gitu, tidak diperkenankan. Ya, harus rapi. Orang mesin harus rapi, serapi-rapinya ya. Sebelum bekerja harus dirapikan supaya nyaman bekerja dengan lingkungan yang bersih. Kemudian hati-hati menggunakan pencekam. Nah, ini ada mesin bor, pemegang pisau dan sebagainya. Periksa baut-bautnya ini, Mas. Seringkali ini dilepas sama pemakai yang sebelumnya. Cuma dipasang gitu aja bautnya kencengin. Nah, nanti melayu gimana? Demikian yang facelift seperti ini. Jadi nanti kalau mau menggunakan dicek dulu. Maka baut-bautnya itu kendor apa enggak. Kalau kendor dikencengin. Assalamualaikum Pak. Mohon maaf, Pak. Ya, Ini share screen-nya gimana, nggak Mas? keluar ya Pak? Ini share screen-nya Nggak nggak keluar? keluar ya Pak? Enggak Pak. Nah, ya, tak balenane nah. Share screen-nya nggak keluar. Oke, tak share screen lagi. Nah, ini bolak balik. Oke, ini ya Mas. Metu lagi. Masih loading, Pak. Sudah Pak. Nah, sudah terlihat, Lihat, Pak. Sudah. Ya. Nah, tak mulai lagi. Nah, ini bicara keselamatan kerja, ini ya saya ulangi lagi. Ini perlindungan diri, pakaian kerja yang rapi, kacamata, sepatu kerja, dan seterusnya. Wajib hukumnya ya, kalau di bengkel. Nah, kalau masker ya sekarang tambah wajib karena pandemi. Ya. Kemudian dilarang ngesak pisau potong karena tajam bisa melukai badan, bajunya bisa robek. Kemudian memegang pisau potong ya, memegang pisau potong ini tajam, nanti kalau berputar bisa tangannya bisa luka serius. Terus kemudian memegang spindle cat yang berputar. Jadi biasanya tidak telaten mahasiswa kalau sudah dimatikan kok sih munyer ya ditindek nih direm. Ini juga berbahaya. Yang lebih bahaya lagi ini caknya kari cak kunci caknya carry di cak ini. Ya ini kalau dihidupkan ini munyer karena kalau putarannya buanter kan ini yang juga terlempar keras juga. Ini kena batuk atau kena badan kan ya bisa luka serius juga kayak gini. Ini harus hati-hati, jangan coba-coba ya. Itu diingatkan jangan coba-coba. Kalau gini juga kalau terlalu berat, ya jangan diangkat dewe, cari temannya.
Kalau ngenai jatuh kena sikil ya sikile sing buka nanti apa bisa ya mengganggu pekerjaan seperti itu ya. Kalau ada yang cewek itu ya diangkatnya lah atau diangkat bareng-bareng gitu. Kalau ada yang berat gitu. Kalau kerja di mesin pres mesti angkat-angkat, angkat ragum, angkat kepala pembagi, ya, kepala ini pos spindle universal ini diangkat juga. Tuh. Terus kemudian ini bel terbuka ini tidak boleh, tidak ditutupi. Ya, kalau tidak ditutupi ya gimana caranya ini tidak standar ini. Gitu. Mestinya ada tutupnya ya dibuatkan tutup supaya tidak terbuka. Kalau terbuka ini berbahaya. So kecepet tangannya ya, ngelamun-ngelamun so kecepet tangannya. Nah, boleh ya. Gitu. Kemudian, nah ini membersihkan bram itu dengan tangan. Ya, seharusnya dengan kuas. Kalau ini tangannya kena bram kan juga terluka. Ya enggak apa-apa kalau jajal ilmu ya enggak apa-apa. Ini disapu dengan tangan gitu. Karena Anda sakti gitu. Tidak apa mempan kena pisau. Nah, ini boleh latihan cara ini. Kemudian ini juga kalau di mesin press ini pulinya ini yang berputar itu terbuka. Seharusnya ditutup ini, ditutup. Itu bahayanya apa? Tangan. Yang kedua, benda asing masuk sini. Bisa merusak mesin atau bisa terlempar keluar, ya, mengenai badan, hingga menimbulkan luka yang serius. Kemudian ini, 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 ini sudah, ini listrik. Ya kalau enggak ngerti penggunaannya ya tanya, jangan main sendiri. Ya nanti tombol kobong, kasih tahu praktek nanti ya. Ya harus ditanya kalau enggak ngerti, jangan malu bertanya. Ini ya sama dengan yang tadi menggunakan cincin gelang ini juga mengundang bahaya. Ya, jadi kalau bisa jangan menggunakan cincin. Kemudian kerja lingkungan yang kotor seperti ini juga tidak boleh. Ono cikrak, ono sapu di sekitarnya, ono kececeran oli harus dibersihkan dulu. Jadi kalau kerja itu lingkungannya bersih kan nyaman. Ya. Seharusnya nyaman, lek. Gak nyaman berarti orang normal, kira-kira gitu. Jadi lingkungan yang bersih itu sangat mendukung pekerjaannya supaya pikiran nggak terlalu apa ya stres, ya, supaya tenang gitu kalau kerja itu di lingkungan yang nyaman. Kemudian seringkali ini baut itu lepas karena saudara tidak tahu yang menggunakan mesin sebelumnya siapa, sehingga harus ngecek dulu. Biasanya ada juga anak itu yang ngelepas ini tapi tidak dikencengi ya sekedar masuk saja. Nah, ini bahaya bagi yang praktek berikutnya. Jadi harus dicek baut itu kendo kenceng, kalau udah kasih kendo ya dikencengi. Jadi kalau semelaku wah bahaya. Nah ini jangan mengoperasi mesin bubut sebelum mengetahui fungsi tombol atau alat kontrol. Ini saran. Jangan ini. Kemudian ini mesin gerinda. Mesin gerinda itu putarannya sangat tinggi. Sehingga ya, kalau pecah ini sangat bahaya sekali. Atau mungkin benang kerjanya bisa lepas, mengenai pelindung-pelindung. Jadi kalau saudara lihat di sini, di mesin-mesin surface itu, pelindungnya bodoh penyok kabeh. Kenapa? Karena ya sering nabrak, ya sering lepas benda kerjanya. Sehingga kena gitu. Ya, Bu, ini. Nah, ini beberapa tindakan keselamatan kerja mesin dan alat. Nih, operator dilarang mengoperasikan mesin sebelum cara mengoperasinya. Hati-hati menggunakan pencekam yang berputar. Jadi ini sebenarnya pesan-pesan bergambar yang tak saya jelaskan tadi. Ya, pesan bergambar yang saya jelaskan tadi. Kemudian ini tidak boleh
Nah ini yang penting. Jadi kalau bisa, bukan kalau bisa, wajib ya, itu meletakkan alat ukur itu seperti ini. Jadi alat ukur itu sudah dicampur, didewek nih, dikasih, nah, lap kuning di sini, kayak cutter itu ditaruh di sebelahnya. Jadi alat potong, alat ukur, alat bantu yang lain itu jadikan sini. Ini alat ukur ya, disendirikan supaya dilihat itu juga enak, nyaman. Saya kira itu beberapa hal tentang keselamatan kerja. Ya, tolong itu diperhatikan. Dan yang terakhir ini menghitung putaran mesin. Nah, jarang sekali mahasiswa menghitung putaran mesin. Wis apa jari, gitu. Apalagi yang siswa yang dari SMK itu, karena mereka sudah bisa biasanya. Nah, justru mereka pengennya mengerjakan dengan cepat, putaran tinggi, tapi lupa putaran tinggi itu tidak didukung oleh alat potong yang benar, ya tetap bisa tumpul, juga malah menghasilkan pekerja yang tidak bagus. Jadi konsultasi dengan pengampu atau pengajar di mesin perkakas itu sangat penting. Jadi harus selalu tanya. Nah, dengan bertanya itu, saya yakin Anda tambah pengalaman. Ya. Tambah apa saja ditanyakan. Ya apa, Pak ini ketemu ini banyak kok, kuning ini banyak Pak. Ini kok putih ini banyak Pak. Kok bisa begini itu caranya buat gimana? Itu yang bagus. Nanti akan nambah pengetahuan buat Anda. Kalau enggak mau bertanya, diam aja, ya menunggu aja, ya Anda enggak tambah-tambah pengalamannya, ya usiku-iku aja. Enggak bisa berkembang. Padahal butuh berkembang ya. Butuh berkembang. Jadi ada cara menghitung putaran, ya ini rumusnya. N itu V putaran spindle, V kecepatan potong, N putaran spindle, V kecepatan diameter benda kerja. Kalau bubut, kalau mesin press ini diameter yang berputar apa toolnya, cutternya. Kalau cutternya 20 ya 20 mili. Kalau cutternya 50 ya 50. Jadi cara menghitung. Nah ini kecepatan potong. Kecepatan potong ini ditentukan oleh apa? Satu, oleh material yang dipotong. Dua, pisau potongnya. Yang tiga adalah kondisi pemotongan. Jadi kondisi pemotongan itu orang mesinnya tua, itu getarannya tinggi. Sehingga bisa menimbulkan atau mempercepat umur pisau potong. Kayak gitu. Nah, nanti ini sebagai pedoman, ini kecepatan potong itu dipilih. Ya, silahkan saudara menggunakan satuan feet per menit atau menggunakan milimeter per menit. Jadi kalau membubut baja karbon rendah, mesin seal, ya ini berapa kecepatannya? Ya ini kecepatannya sesuai dengan tabel ini. 90 sama 27 meter per menit. Ya, nanti dihitung dengan rumus ini, V-nya ketemu, VD-nya, D-nya tahu, ketemu N. Nah, ini N inilah putaran. Nanti bisa dilihat di sini, kalau dicontohkan sini. Contoh, Anda akan membubut benda kerja dengan diameter 16. Terus kemudian bahan yang dipakai adalah, yang dibubut adalah 7. Pahat yang digunakan HSS. Berapa kecepatan? Nah, ini lebih rumus. N sama dengan V kali 1000 dibagi VD. Kenapa 1000? Ini kan meter, jadikan mili kan 1000. Ini 1000. Diameternya 16. V-nya 27. Sehingga N-nya ini 537 rpm. Nanti di mesin bubut disetel yang mendekati ini.
Itu kira-kira ya. Nah, ini terakhir. Sekarang kita masuk ke praktek mesin perkakas, yaitu mesin bubut 1. Itu adalah keselamatan kerja yang saudara perlu perhatikan. Jangan main-main jangan menyepelekan, jangan main-main, karena kalau terjadi kecelakaan, itu tidak murah, mahal ya Mas. Contoh tahun lalu kalau tidak salah ya, tahun lalu kita kebakaran di mesin las itu, karena mahasiswa tidak pernah dimatikan las oksiasetilin itu. Sehingga jatuh, mengenai kabelnya luka, akhirnya terbakar. Nah, kebakaran itu tidak lama, hanya berlangsung 20 menit. Nah, sekarang 20 menit itu kita mematikan itu menggunakan apar itu habis 10 kalau tidak 12. Nah, saudara kalau dihitung, apar itu satu berapa? Satu itu 800.000 ternyata. Nah, kalau 10 ya 8 juta. Padahal kobongan cuma sekitar 20 menit lah, nggak ada setengah jam. Nah, ini suatu contoh, ya, contoh yang jelek, atau yang mahasiswa harus, dosen juga, ya mahasiswa juga harus perhatikan. Jangan main-main dengan keselamatan kerja. Jadi kalau mahasiswa itu misalkan ngelas itu tidak dimatikan, ya kalau itu jatuh mengenai, ya seperti kemarin mengenai kabel kobong, gasnya metu, itu kobongan, ya seperti itu. Kemudian kita coba padamkan habis 10 atau 12 itu yang jelas itu habis. Nah, sekarang kalau beli per botolnya itu 800.000 katanya. Berarti ya juga mahal. Juga mahasiswa juga kalau dilihat perilakunya juga tidak bagus kalau misalkan ngelas. Contohnya kayak gasnya itu tidak dimatikan, Mas. Merasa oleh ngurip yang lain atau angel ini sejarah mati, jasa dimatikan. Nah, tidak dipikirkan bahwa kalau dia gas itu nyala terus, kan asetilinnya kan banyak. Habis kan bisa cepat habis. Satu botol itu bisa 640.000 Mas, asetilin itu. Jadi di bengkel mesin, di mesin itu pengguna anggaran yang sangat besar. Tidak sebanding ya Mas dengan UKT sampean itu sebenarnya tidak sebanding. Sehingga kita tuh selalu kebingungan kalau pengadaan. Bisa saudara bayangkan, saya itu kalau membeli gas itu asetilin, masih asetilin ya Mas. Itu 80 botol Mas per tahun. Belum yang argon, harganya sama. Belum yang CO2, belum yang asetilin, belum yang oksigen. Hampir 200 juta itu untuk las saja, belum yang mesin perkakas dan lain-lainnya. Maka dari itu, ya teman-teman teknisi maupun dosen itu saya wanti-wanti. Kalau ada mahasiswa ya yang melakukan model cara-cara atau pemborosan itu ya tolong ditegur, diberi sanksi. Karena kasihan yang lain. Yang pertama itu, yang kedua ya kecelakaan itu kalau memang dia sembrono ya bisa mencelakai diri sendiri atau orang lain. Jadi kebakaran sekitar 20 menit itu kalau saya hitung rupiahkan itu bisa hampir sampai 13 juta. Hanya 20 menit saja. Salah satu contoh pentingnya keselamatan kerja. Tapi gedung yang baru ini sudah dilengkapi dengan alat-alat pemadam kebakaran. Jadi sudah ada sensor asapnya, sensor panasnya. Jadi kalau sensornya itu kena panas, ya bisa menyemprot sendiri. Tapi ya repot juga nanti digarai orang seperti itu, banyune otomatis nyemprot dewe,
Lah sore buku-buku, dokumen-dokumen, lah ini sing repot. Harus dirapikan sedemikian rupa. Jadi itu tentang tentang keselamatan kerja. Nah, kita masuk ke mesin. Saya menjelaskan ini aja secara garis besar, gitu. Nanti saya siapkan untuk ke depan. Teori dan prakteknya, apakah besok masih teori atau sudah offline ya. Nanti saudara saya berikan job-job dan lembar nilainya untuk praktek itu. Buat apa? Nanti di akhir saudara kuliah itu ada Anda diwajibkan uji kompetensi. Nah, kalau uji kompetensi, ini kalau saudara tidak punya portofolio, tidak punya bukti, nah ini uji kompetensi bisa lama sekali. Karena yang diujikan itu 16 skema, 13 skema. Nah, kalau saudara punya bukti, itu cepat. Jadi asesor itu menilainya cepat. Buktinya yaitu portofolio penilaian itu tadi. Jadi yang kemarin ujian itu ada peristiwa ya, satu mahasiswa dengan mahasiswa lainnya. Nah, yang satu itu lama ujiannya, yang satu cepat. Ya, yang cepat itu punya bukti-bukti portofolio ini. Misalkan kamu bisa membubut, bisa punya bukti, ini Pak buktinya saya. Dilihat sama asesor, nilainya 10, 9, kompeten. Terus ditanya lagi, mungkin sedikit ditanya, gitu. Kamu kalau ngitung putaran gimana? Oh gini Pak, ya sudah aja. Tapi kalau yang belum punya, silahkan ke mesin kerjakan yang ini sampai selesai. Nah, coba kalau saudara tidak pernah praktek, apa tidak mendem, nah, kalau ujian seperti itu. Oleh sebab itu, nanti di kelas saya, ini saya upayakan portofolio. Artinya itu ada untuk sebagai bukti bahwa Anda itu sudah pernah membubut dan dinyatakan kompeten dengan nilai. Jadi ini tolong diperhatikan, karena apa? Karena tuntutan sekarang itu ada tuntutan industri itu yang dibutuhkan orang-orang yang punya kompetensi. Demikian juga nanti karena ini juga masuk di dalam skema yang diujikan, termasuk gambar. Itu termasuk skema yang diujikan. Jadi nanti kebetulan saya ngajar ya Mas, desain teknik berbasis komputer. Kelas ini ya Mas. Iya Pak. Iya, Senin. Kita buatkan portofolio juga. Ya. Baik. Nanti di ujian, wah ini bisa mudah gitu loh dengan portofolio tadi. Kalau enggak kamu dikon gambar, dikai benda, coba tolong digambar. Nah, suwe toh, nggak cukup 10 menit. Paling enggak ya 1 jam, 2 jam. Iku nek iso. Nek ra iso sik leren takon kancane ya iso 2 dino barang. Ini jangan sampai membuang-buang waktu. Gitu. Begitu lulus ya cepat kerja, punya sertifikat kompetensi. Karena ini dibutuhkan. Gitu. Ijazah nilai ora penting Mas, rapatio penting. Gitu. Itu menjadi syarat lulus. Gitu. Jadi penilaian itu, nilai transkrip itu adalah bukti hasil belajar. Mas. Kalau sertifikat kompetensi itu bukti kompetensi bahwa Anda itu sudah kompeten di bidang itu. Jadi berbeda dengan ijazah. Maka dari itu didampingi dengan ijazah sekarang, istilahnya SKPI, surat pendamping ijazah ya. SK surat keterangan pendamping ijazah. Jadi saudara harus punya. Oke, kita nanti bicara lebih banyak. Kemarin saya sudah banyak cerita juga. Kita langsung ke mesin perkakas.
Bener aja. Nah, ini permesinan perkakas. Jadi mesin perkakas terdiri dari mesin bubut, mesin pres, mesin sekrap, mesin gerinda, dan seterusnya. Mesin CNC, ini contoh, ini adalah proses permesinan logam, ya, metal cutting merupakan suatu proses yang digunakan untuk mengubah bentuk menjadi bentuk komponen ya. Satu produk jadikan bentuk komponen, contohnya komponen seperti ini. Dengan menggunakan mesin perkakas yang tadi, apakah cukup bubut, apakah kombinasi bubut dan pres, apakah kombinasi dengan gerinda, dengan mesin yang lain. Ini adalah mesin perkakas. Kemudian, nah ini jenis-jenis mesin perkakas itu ada dua tipe. Mesin perkakas konvensional, mesin perkakas non-konvensional. Cirinya ini ditanyakan loh kalau ujian, ditanyakan. Apa mesin perkakas konvensional? Ya ini jawabannya. Adalah pisau potong atau cutting toolnya, materialnya lebih keras daripada benda kerja yang dipotong. Itu konvensional. Jadi benda kerjanya lebih lunak daripada pisau potongnya. Ini mesin konvensional. Nah, kalau non-konvensional kebalikannya, jadi benda kerjanya lebih keras daripada pisau potongnya. Karena kalau non-konvensional itu menggunakan bahan kimia, menggunakan percikan bunga api listrik untuk memotong dan membentuk tadi. Dan biasanya mesin konvensional ini dilengkapi dengan alat pencekam yang kuat, ragum misalnya. Karena apa? Ini gaya potongnya besar, karena dia berbenturan dengan pisau potong dengan benda kerja. Sehingga membutuhkan pencekaman yang sangat kuat. Tetapi kalau mesin non-konvensional, itu tidak dibutuhkan pencekam yang kuat. Karena apa? Toolnya tidak menyentuh benda kerja, hanya menimbulkan percikan bunga api listrik kalau EDM. Tapi kalau bahan kimia, chemical machining, ada mas chemical machining. Nanti kita bahas di mesin perkakas lanjut, teknik permesinan perkakas lanjut di 4 ini ada. Saya kadang-kadang juga ngajar, paling satu kelas. Yang kelas yang lain diajar orang lain. Ya mudah-mudahan kelas A itu terus saya yang ngajar, ya ben ketemu lagi, ben sambung. Tapi sudah bosan ya, boleh dosen yang lainnya. Itu ciri khasnya mesin konvensional dan non konvensional. Ada EDM, ada chemical machining, ada electrical chemical machining (ECM), ada ECG electrical chemical grinding, ada ultrasonic machining, ada laser beam machining. Nah, ini sekarang yang model sekarang mesin pemotong itu yang dibuat ukir-ukiran dari logam itu kebanyakan dari ini pakai laser, dikendalikan oleh CNC sehingga bisa diprogram mau membentuk apapun potongan itu bisa dan bagus. Nah, sekarang kayak pagar-pagar yang ada ukir-ukiran logam itu dibuat dari mesin ini ya. Dia mesin laser ya, laser. Kita bahas nanti lebih banyak di teknik perkakas lanjut. Kapan itu ya, lupa. Semester berapa. Tuh, kemudian selanjutnya ini mesin bubut. Mesin bubut. Ini mesin bubut ini digunakan untuk membentuk benda-benda yang bulat. Ya. Mesin bubut produknya seperti ini, contohnya seperti ini.
Kemudian ada mesin press. Nah, lihat produknya bisa roda gigi, bentuk-bentuk alur ini. Nanti kita bahas satu-satu dan kita praktekkan. Jadi kita pernah praktek di mesin booth, pernah praktek di mesin milling, di mesin scrap, mesin gerinda, mesin CNC ada sendiri, nanti ada pelajaran CAD/CAM. Nanti membuat program, pemrograman, nanti disimulasikan di aplikasi komputer itu, kemudian setelah itu dijadikan G-code-nya atau kode-kode programnya itu dipindahkan ke mesin. Sehingga nanti mesin bekerja sesuai dengan perintah. Gerak melingkar searah jarum jam, dia akan bergerak G02. Gerak lurus G01. Gerak cepat G00. Kayak gitu nanti. Dia diajarkan di CAD/CAM seperti itu. Oke, nggak tahu nanti software yang dipakai apa, apakah Mastercam, apakah SolidCam, nanti tergantung apa pengajarnya. Saya kira semua itu akan lebih gampang. Walaupun sekarang itu zamannya CNC, tetapi mesin manual ini masih dibutuhkan. Karena kalau mesin CNC itu dipakai untuk produksi massal. Tetapi kalau industri-industri mesti dipakai untuk perawatan, untuk membuat komponen yang sifatnya itu satu, tidak banyak. Biasanya mesin yang dipakai adalah mesin konvensional ini, ya, bukan mesin CNC. CNC itu. Hingga nanti Anda di lapangan kok enggak beli mesin CNC ya malah rugi perusahaannya kalau tidak dipakai untuk produksi massal. Nah, ini dibutuhkan keterampilan-keterampilan Anda, bagaimana saudara bisa membuat poros, bisa membuat roda gigi, bisa membuat kopling, dan lain sebagainya. Ini luas sekali ini. Jadi seperti kayak perusahaan-perusahaan bentul, ini perusahaan-perusahaan ini punya semua. Ya punya satu, dua, tidak banyak. Mesin bubut, mesin press, kemudian ada mesin scrap. Jadi ini contoh dipakai untuk membuat benda-benda kerja seperti di samping. Ini tidak terlalu presisi, biasanya kalau setelah di scrap ini biasanya ada pekerjaan tambahan. Ada pekerjaan finishing istilahnya, di press atau di grinding, karena ini tidak terlalu presisi, cuma hanya mempercepat pekerjaan. Jadi kalau misalkan di milling itu nggak berani Mas makan kedalaman 1 mili itu jarang. Kalau ini bisa 4 mili. Kalau partnya bagus bisa 5 mili sehingga cepat. Tapi hasilnya kurang akurat, justru nanti di finishing supaya jadi akurat di finishing di mesin gerinda, surface atau gerinda yang lain. Kemudian mesin bor ya dipakai untuk membuat lubang pada benda kerja. Nah, sekarang kalau mesin universal, press universal ini sudah bisa dilengkapi dengan bor. Kalau mesin CNC itu bisa berperan sebagai bubut, bisa berperan sebagai sebagai mesin press, juga sebagai mesin bor. Itu disebut namanya CNC Machining Center. Jadi 3 mesin atau 4 mesin bisa jadi satu di situ. Di mesin center seperti yang kita punya. Kalau saudara lihat di lantai dasar itu, lantai dasar basement 1 ya, itu kita lihat di situ. Yang mereknya Dahli D itu sudah 5 aksis. Kemudian mesin gerinda. Ini dipakai untuk meratakan permukaan benda kerja. Jadi hasil pekerjaannya halus N6. Dapat mencapai N6. Jadi untuk benda-benda yang flat, datar, kotak, ini dipakai mesin gerinda surface. Nah, kemudian yang bulat pakai grinding, cylindrical grinding.
Dengan seperti menggunakan grid ini pekerjaan jadi rata dan halus. Nah, kalau mau dipasang bearing, kalau sudah halus itu penak masangnya. Tapi kalau belum rata, jadi ya susah masangnya. Ini kita punya juga, nanti kita juga praktek ini ya Mas, 2 mesin ini. Ya yang saya sebutkan ini ada kita praktek semua. Kemudian ini gerinda tool. Jadi untuk ngasah pisau potong lah, mesin potong mesin pres seperti yang dilihat di sini. Banyak sekali pisau potong yang modelnya. Ngasahnya gimana? Orang iso diungkal, orang iso di ini ya harus pakai alat ini karena alat itu bisa dimiringkan, yang atas bisa dimiringkan, yang pemutar ini bisa dimiringkan ya sesuai dengan keinginan kita. Sehingga mudah mengasah pisau-pisau potong ya dari brace tetap. Itu gerinda potong, kemudian ya ini yang mesin bubut CNC. Jadi dikendalikan oleh komputer, dia akan bekerja sesuai dengan perintah kita. Harap dialur, ya nanti dialur, diulir, ya diulir. Tapi diprogram dulu. Nah caranya program ya belajar di CAD. Begitu Mas. Di kita sudah ya ada masalah. Ini mesin milling CNC. Kalau yang 5 akses itu bisa mengerjakan seperti ini, Mas. Ini membuat sudu turbin ini, impeller. Ya, sudu turbin seperti ini. Kalau dulu disambung-sambung, kalau sekarang ada mesin dibuat solid modeling, jadi lebih tahan lama, lebih awet. Ini mesin CNC, ini yang wire cut. Jadi ini adalah sudah mesin non konvensional. Jadi alat potongnya berupa kawat kuningan. Tapi kawat kuningan itu memercikan bunga api listrik sehingga dia membentuk melewati jalan lintasan yang sudah kita tetapkan. Kalau lintasannya seperti roda gigi akan jadi roda gigi seperti ini. Nah ini menggunakan percikan bunga api listrik untuk mengerosi material dan gerakannya dikontrol oleh oleh komputer. Kayak CAD-CAM juga ini. Nah ini contoh mesin-mesin sekilas, nanti kita detailkan ya tentang mesin-mesin. Ini adalah mesin planer, mesin rotor. Ini mesin kayu. Jadi kalau membuat ukir-ukiran bisa pakai ini, bisa diprogram, memang harus diprogram. CNC, Mastercam juga. Nah ini dengan munculnya mesin-mesin ini dari Cina itu lebih murah-murah. Nah saya ini tukang mengukir kayu ning Jepara mana ya rada kurang Mas. Lama-lama hilang karena digantikan dengan alat ini. Bisa lebih rata, lebih bagus, lebih sama hasilnya ya. Hasilnya kualitasnya bagus. Jadi sekarang kalau desain-desain interior di hotel itu sudah punya mesin ini. Ya. Jasa-jasa ini membuat model-model ini dari kayu, mebeler, ya, pakai ini semua. Termasuk membuat gitar yang itu pakai ini, Mas. Pakai ini, kayak mesin ini, kayu-kayunya itu. Jadi model leku-lekuannya itu pakai mesin ini. Jadi itu adalah mesin perkakas yang dipelajari oleh saudara di Politeknik D4 TMPP. Nah, tolong itu diperhatikan. Jadi saya sudah cerita banyak di minggu lalu ya tentang apa pentingnya belajar supaya tujuannya tercapai. Ya. Jangan malu-malu untuk bertanya. Ya. Jangan minder, harus berani. Ya, kudu latihan, Mas. Berani itu kudu latihan. Latihannya ya paling gampang ya berani bertanya. Orang sanksinya orang dihukum, orang dikeplaki. Itu latihan.
Nanti lama-lama saudara akan terlatih. Gitu. Ada situasi, ada suatu persoalan, itu saudara tidak ngerti, tanya. Bukan bidang teknik saja, bidang yang lain itu tidak apa. Misalkan saudara pergi ke bengkel melihat ini, Pak, ini membuatnya gimana? Nah, kalau saudara diterangkan dengan baik, kan nambah pengetahuan saudara. Ya. Ini contohnya saja ya. Saya itu dulu tidak bisa membuat ini. Karena pesanan dari industri, jadi membuat akrilik yang dibuat gelombang untuk jalannya rokok. Jadi modelnya bergelombang. Saya tidak bisa. Piye yo carane nekuk, piye ku carane supaya ini. Nah, ternyata saya omong-omongan di warung gitu, itu ada orang cerita tentang dia itu membuat akrilik. Akrilik dipakai untuk untuk souvenir dan lain sebagainya. Bisa dilekuk-lekukkan. Ya, saya pura-pura bertanya, memang orang ngerti. Ngono itu caranya manaskan gimana, Mas? Oh, gampang, Pak, caranya. Caranya saya pakai oven itu, Pak. Pakai oven roti itu, Pak. Setelah saya panaskan, ya sekitar temperatur 80 derajat itu sudah lunak penak, Pak. Tinggal kita itu mau dibentuk kayak apa. Oh, ternyata digitukan sudah bisa dibentuk. Nah, berarti kalau kita itu membentuk bentuk-bentuk tertentu, nah, perlu matras, perlu cetakan. Gitu. Nah, cetakan itu lelek angel ini kan bisa, mereka mungkin tidak bisa membuat cetakannya sehingga harus manual telateni. Nah, kalau saya bikinkan cetakan dengan mesin CNC, ini kan ya lebih bagus gitu. Nah, dari pengetahuan yang tadi saya kombinasikan dengan pengetahuan yang saya tahu, yaitu membuat cetakan, gitu. Itu saya kombinasikan. Sehingga dengan seperti itu, akhirnya saya bisa membuat sesuai dengan pesanan dari perusahaan tadi, malah lebih mudah. Nah, ini contoh-contoh perlunya orang itu berkomunikasi dengan orang lain dalam bentuk sosial maupun yang terserah, mau forum apapun. Ya. Itu bisa menghasilkan duit. Ya. Nah, setelah saya membuat itu bisa diterima, ya penting sekali. Ya. Ternyata gampang itu. Nah, contohnya seperti itu. Maka dari itu mulai sekarang dilatih. Ya. Orang bersosialisasi itu kalau positif bagus loh, Mas. Punya banyak teman itu bagus loh, Mas. Harusnya sebaiknya. Ya. Tapi dalam hal tertentu banyak teman itu ya juga kurang bagus juga. Kalau kita tidak bisa mengendalikan, gitu. Harap sinau diparani, ayo ngopi, wis. Ora sido sinau. Nah, kayak seperti itu contohnya. Jadi Anda harus pintar mengelola diri Anda sendiri. Kapan saya harus belajar, kapan saya harus main game, harus ketemu ngobrol-ngobrol sama teman, itu harus diagendakan atau di-manage dengan baik. Oke, kita masuk ke mesin bubut dulu. Nah, ini nanti sebentar aja, nanti saya selesaikan ya. Nanti minggu depan aja kita full ya. Kita full. Jadi mesin bubut bentuknya seperti ini. Ya. Prinsip kerjanya seperti apa? Ya, ini ada videonya kalau bisa videonya. Masuk ini. Tak linkkan dengan ini. Ya, nanti kita minggu depan kita tidak tahu offline atau online. Nanti kalau online, offline ya mungkin
12. Jadi minggu pertama siapa yang masuk 12, minggu kedua siapa yang masuk 14. Nanti setelah itu daring lagi, kemudian gitu lagi. Ya syukur kalau misalkan ya hari Kamis ini sore tidak ada yang praktek. Jadi 12 masuk pagi, 12 masuk sore. Kalau tidak ada yang praktek, saya tidak apa-apa, rela saya. Ngajar 2 kali, tidak masalah. Ini pengoperasian mesin bubut secara animasi. Nah, jadi mesin bubut ini dipakai untuk benda-benda yang bulat. Termasuk prosesnya itu ya itu seperti itu, membuat alur, kemudian pacing, dan membuat ulir itu bisa dilakukan di mesin. Nah, mengukur, dan nanti saudara harus bawa jangka sorong, nanti sudah disediakan jangka sorong, dan seterusnya. Nah, prosesnya ini ada nah ini mesin manual ya, nanti yang kita praktekkan ya seperti ini. Ya, kalau ini seperti proses ini proses passing ya, nanti juga saudara lakukan seperti ini. Proses passing, motong permukaannya. Jadi gerakan mesinnya melintang, tegak lurus dengan benda kerja. Kalau proses pembubutan, turning, nah ini pahatnya itu, gerakan pahat itu akan sejajar dengan benda kerja. Contohnya seperti itu. Dia memotong sesuai dengan ukuran yang ditentukan. Nanti Anda akan dapat gambar. Nah, nanti perlu juga pendinginan. Nah, karena pendinginan ini kita nanti manual, ya tidak apa-apa. Karena kalau pendinginnya saya pasang, pompanya, ya itu, saya habisnya banyak, Mas. Pendingin itu 1 liter 80.000. Kalau mesin saya nyala, semuanya, pendinginnya harga segitu, tidak mampu, Mas. Voltage. Seperti yang saya katakan tadi, tidak sebanding, gitu. UKT-nya itu mau ditarik tinggi, seneni pemerintah. Ya. Jadi ya mau tidak mau ya kita pinter-pinternya ngatur. Kata Pak Imam yang ngidong-ngidit. Pak jumper seperti ini, nanti saudara akan praktek mesin bubut seperti ini. Jadi untuk hari ini Mas ya, mungkin saya tidak panjangkan ya, kita ketemu minggu depan karena saya juga ini masih banyak PR ini ya untuk menyelesaikan mata perkuliahan ini ya, terutama menyiapkan modul atau portofolionya ya, karena ini prakteknya kan tidak normal, jadi kita tidak bisa menggunakan modul yang lama, jadi harus ada perubahan-perubahan, kira-kira itu. Jadi saya masih kerja keras menyiapkan ini untuk praktek ini, karena kalau tidak praktek ya nanti Anda tidak dapat apa-apa. Nah itu contoh membuat ulir. Jadi ulir itu bisa dibuat di mesin bubut. Nah itu, membuat ulir. Nah nanti saudara juga sampai membuat ulir prakteknya.
Jadi apa ya istilahnya Anda itu sarjana, tapi saudara profesional karena saudara mengalami sendiri, pernah praktek, pernah salah. Ya. Nah, kalau nggak pernah salah repot. Nah itu yang mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya mudah-mudahan Anda bisa mengerti. Ya. Barangkali ada yang kurang, ya tolong dimaklumi. Saya tetap mohon masukan buat saudara supaya proses pembelajaran ini, perkuliahan ini bisa lancar sesuai dengan yang diharapkan. Ini adalah proses mengkartel. Nanti Anda juga ikut proses ini. Jadi membuat bentuk-bentuk kasar pada permukaan supaya tidak licin. Nah, itu adalah proses knurling. Nah, membentuk seperti itu. Jadi nanti prakteknya persis seperti ini. Ada facing, yaitu ada turning, ada grooving, yaitu ada threading, membuat ulir, dan knurling kartel yang terakhir tadi. Jadi itu gambaran nanti praktek kita ke depan. Ya. Mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Lupa kalau saya tidak praktek bagaimana? Karena ini pandemi, saya tidak diperbolehkan oleh orang tua. Tidak masalah, boleh. Ya. Buat saya tidak masalah. Ya, silahkan. Gitu. Tapi saudara nanti akan terbentur portofolio. Kalau saudara tidak punya portofolio akan nanti susah di akhir saat uji kompetensi. Gitu. Gitu. Kalau masalah nilai, gampang. Nilai itu nomor ikut daring terus ya nilai itu gampang. Nilai C sudah lulus, Mas. Tidak begitu masalah. Punya nilai A, nilai B, kalau saudara tidak kompeten ya percuma juga. Karena di era sekarang itu tuntutannya begitu. Ya, Mas. Nah, jadi tolong diperhatikan. Nanti kalau tidak bisa ini Pak, ya terserah, tidak apa-apa. Saya tidak mengancam nilai lulus, ya, ikut saya supaya lulus ya, gampang. Tetapi harapan saya Anda tidak lulus, toh ya kompeten. Gitu, Mas. Jadi sekolah itu tidak formalitas, tidak cuma sekolah, mulai ijazah, enggak. Sekarang dituntut kompetensi tadi. Jadi saudara punya ijazah, punya sertifikat kompetensi. Kalau ijazah itu bukti atau hasil belajar, nilai hasil belajar. Tapi kalau sertifikat kompetensi itu adalah pengakuan kompetensi. Anda sudah kompeten di bidang A, di bidang B. Itu Mas, nanti ada skemanya itu ada ini kuliah permesinan, CNC, gambar teknik, gitu. Terus yang lain K3, manajemen mutu. Nah, Anda di situ. Oke, kalau ada pertanyaan tolong disimpan ya. Mungkin saya cukupkan di sini untuk mata perkuliahan hari ini. Ya kurang lebihnya saya mohon maaf karena ada pelatihan sehingga saya tidak bisa memenuhi jadwalnya. Oke, terima kasih. Saya ucapkan selamat sore, selamat beraktivitas yang lain. Jaga kesehatan, jaga pergaulan ya. Karena pandemi ini luar biasa ya, merusak sendi-sendi kehidupan di masyarakat. Ya. Saya juga baru kena isoma 14 hari, ya, sudah merasakan COVID-19 ini. Mudah-mudahan jangan sampai Anda juga ikut. Amin. Biar saya saja. Oke, terima kasih Mas. Silahkan live dari room ini dan silahkan beraktivitas. Tolong absennya Mas ya, dikirimkan nanti saya kembalikan. Oke, ini 25 mahasiswa toh? Oke, Pak. 24. 24 Pak. 25 ini siapa sih? Karena aku sih toh ya.
Iya, Pak. Oke, itu Iya, aja Pak. Mas ya. Iya, Pak. Tolong ketua kelas dikirimkan Kayak sama. ininya, absensinya. Oke, silakan. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Matur Pak. nuwun, Pak. Matur nuwun, Pak. Matur nuwun, Pak. Oke. Apa? Terima kasih, Pak nggih. Ye, Assalamualaikum. Iya. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Pak.